Perkenalkan, nama saya Syala Femi Agustin, NIM 2101010072, kelas 3 A2 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas produksi. Kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode waktu tertentu. Kapasitas dalam waktu dapat dibedakan menjadi 3 satuan waktu, yaitu 1. Kapasitas jangka panjang dengan durasi yang lebih dari 1 tahun, merupakan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang dimiliki. Yang kedua, kapasitas jangka menengah dengan durasi 3 hingga kurang dari 1 tahun dengan menambahkan peralatan, karyawan, jumlah shift, subkontrak, dan persediaan. Dan yang ketiga, kapasitas jangka pendek biasanya sampai 3 bulan dan biasanya sulit dirubah sehingga menggunakan kapasitas yang sudah ada. Ada juga strategi perencanaan kapasitas. Menurut Taylor tahun 2000, membedakan strategi perencanaan kapasitas dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, capacity led strategi. Strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif untuk mengantisipasi pertumbuhan demand pada masa yang akan datang. Yang kedua, capacity led strategi konservatif, peningkatan kapasitas yang dilakukan setelah terjadi peningkatan pesat. Dan yang ketiga, average capacity strategi, strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata peningkatan estimasi pemerintah atau demand. Dan ada juga kapasitas desain. Kapasitas desain adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Sebagian besar organisasi mengoperasikan fasilitasnya pada tingkat yang lebih rendah dari kapasitas desain. Operasi dapat dilakukan lebih efisien bila sumber daya tidak digunakan hingga batas maksimum. Konsep ini disebut sebagai kapasitas efektif atau effective capacity. Dan kapasitas efektif atau effective capacity, kapasitas yang diharapkan dapat dicapai perusahaan dengan keterbatasan organisasi yang ada sekarang. 2. Pengukuran kinerja sistem, yaitu dengan utilisasi dan efisiensi. Perhitungan dengan menggunakan rumus utilisasi, output aktual atau kapasitas desain, dan efisiensi, output aktual atau kapasitas efektif kapasitas. 4. Pertimbangan integrasi strategi dan investasi dalam konteks kapasitas, yaitu pertama, peramalan pemerintah harus akurat. Diketahui produk mana yang sedang ditambahkan dan mana yang sedang dihentikan. Demikian volume yang diharapkan. Dan yang kedua, memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Volume ditentukan dengan peninjauan ulang pada beberapa alternatif saja. Dan teknologi ikut juga menentukan kapasitas. Yang ketiga, menentukan tingkat operasi yang optimum atau volume dengan skala ekonomis dan disekonomis. Keempat, membangun untuk perubahan. Manajer operasi membangun fleksibilitas dalam fasilitas dan instrumen dan mengadakan sensitivitas keputusan dengan mengkaji beberapa skenario.
Pengolahan pemerintah. Ketidaksesuaian pemerintah dan kapasitas karena demand melebihi kapasitas atau sebaliknya. Taktik penyesuaian kapasitas dengan pemerintah. Yang pertama, mengubah staf yang ada dengan menambahkan atau mengurangi. Yang kedua, menyesuaikan peralatan dan proses dengan membeli, menjual, dan menyewa. Yang ketiga, memperbaiki metode guna meningkatkan hasil atau output. Dan yang keempat, mendesain ulang produk guna meningkatkan hasil produksi. Program linear. Program linear adalah alat analisis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan atau objektif yang bergantung dengan variabel input. Macam-macam fungsi program linear. 1. Fungsi tujuan mengarahkan analisis untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Dan yang kedua, fungsi kendala untuk mengetahui sumber daya tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Tujuan perencanaan kapasitas. Sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang manajer operasi dalam merencanakan kapasitas akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performa. Menurut Pickcraft tahun 2000, pengaruh-pengaruh tersebut antara lain biaya, pendapatan, modal kerja, kualitas, dan kecepatan dalam merespon kebutuhan konsumen. 1. Aspek biaya. Aspek biaya dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan pemerintah tingkat output. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja akan dipengaruhi apabila ada keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang jadi. Yang ketiga, kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa akan dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas, terutama pada perencanaan kapasitas yang melibatkan perubahan besar di tingkat kapasitas, seperti melalui perekrutan tenaga kerja baru untuk sementara waktu. Dan yang keempat, kecepatan merespon membutuhkan konsumen. Kecepatan merespon kebutuhan konsumen juga terkenal dampaknya, seperti melaksanakan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen, karena konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan tanpa harus menunggu produksi barang tersebut. Yang pertama, manajemen strategi permintaan. Dalam strategi sisi permintaan, perusahaan berusaha mengubah tingkat permintaan untuk disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki, agar tidak terjadi kelebihan permintaan atas kapasitas. Yang kedua, manajemen strategi penawaran. Yang pertama, sharing capacity, yaitu berbagai sumber daya yang sulit diperoleh antara operasi yang berbeda, seperti berbagi kursi di sebuah kantin. Yang kedua, meningkatkan partisipasi konsumen, yaitu dengan mendorongkan konsumen untuk menjadi bagian dari layanan jasa, seperti sistem self-service di meja salad di sebuah restoran. Aspek-aspek kapasitas produksi. Terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam menentukan kapasitas produksi di suatu pabrik, yaitu sebagai berikut. Yang A, pusat kerja atau work center. Pusat kerja adalah suatu fasilitas produksi spesifik yang terdiri dari satu atau lebih orang atau mesin dengan kemampuan yang sama atau identik, yang dapat dipertimbangkan sebagai satu unit untuk tujuan perencanaan kebutuhan kapasitas atau CRP dan menjadwalkan terperinci atau detail schedule. Yang B,
pesanan manufaktur atau manufacture orders. Pesanan merupakan suatu dokumen atau identitas jadwal yang memberikan kewenangan untuk membuat part tertentu atau produk dalam jumlah tertentu. C. Counting. Counting adalah sekumpulan informasi yang merinci metode pembuatan item tertentu, termasuk operasi yang dilakukan, sekuensi operasi, berbagai pusat kerja yang terlibat, serta standar untuk waktu setup dan waktu pelaksanaan kerja. D. Beban atau load. Beban adalah banyaknya kerja yang dijadwalkan untuk dilakukan oleh fasilitas manufaktur dalam periode waktu yang ditetapkan. Dan E. Kapasitas atau capacity or available capacity. Kapasitas merupakan tingkat di mana sistem manufacturing atau tenaga kerja mesin, pusat kerja, departemen, dan pabrik. Jenis-jenis kapasitas produksi. Menurut Handoko 1986, kapasitas produksi dibagi menjadi beberapa jenis ukuran, yaitu sebagai berikut. 1. Desain capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Yang kedua, rate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoriti mempunyai kemampuan memproduksi, atau biasanya lebih besar daripada desain capacity, karena perbaikan-perbaikan periodik dilakukan terhadap mesin-mesin atau proses-proses. Yang ketiga, standar capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin. Yang keempat, aktual atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode-periode waktu yang telah lewat. Dan yang kelima, peak capacity, yaitu jumlah keluaran persatuan waktu atau mungkin lebih rendah daripada standar yang dapat dicapai melalui maksimal keluaran dan akan mungkin dilakukan dengan kerja lembur, penambahan tenaga kerja, menghapus penundaan-penundaan, mengurangi jam istirahat, dan sebagainya. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.